Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6K3 SPM ingin menjelaskan mengenai desain dan evaluasi sistem pengendalian manajemen. Namun, untuk pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Rina Rahma Maula, yang kedua Semi Rifah Sihombing, yang ketiga Arifin Fathul Halim, dan yang terakhir saya sendiri, Rizky Yoga Aditya. Untuk berikutnya akan dijelaskan pada materi. Pada dasarnya, dalam proses mendesain dan meningkatkan SPM perlu memperhatikan dua pertanyaan dasar. Pertanyaan pertama yaitu apa yang diinginkan dari sistem pengendalian manajemen, dan pertanyaan yang kedua yaitu apa yang mungkin terjadi atas SPM yang diterapkan. Jika saja kedua pertanyaan tersebut berbeda, yang harus dilakukan manajer adalah untuk memperhatikan dua pertanyaan desain SPM berikut ini. Pertanyaan yang pertama yaitu pengendalian apa sih yang harusnya digunakan, dan pertanyaan kedua yaitu seberapa ketat setiap pengendalian harus dilaksanakan. Menanggapi dua pertanyaan dasar untuk evaluasi dan desain SPM, maka SPM tidak dapat didesain dan dievaluasi tanpa pemahaman mengenai keinginan perusahaan yang harus dilakukan oleh karyawan, tujuan, dan yang lebih penting lagi, strategi yang berasal dari pemahaman yang tepat mengenai tujuan perusahaan seringkali memberikan clue atau petunjuk penting mengenai tindakan-tindakan apa saja yang diharapkan. Pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan dan strategi menghasilkan seperangkat alternatif pengendalian yang lebih besar, memberikan kesempatan yang lebih baik untuk dapat mengaplikasikan setiap alternatif secara ketat dan memperkecil kesempatan timbulnya masalah perubahan perilaku. Perusahaan tidak hanya diharuskan menentukan apa yang diinginkan, tetapi juga berusaha menilai apa yang mungkin terjadi. Hal ini pada dasarnya sama dengan menilai kemungkinan bahwa masing-masing permasalahan pengendalian telah ada atau akan terjadi. Contohnya yaitu pengarahan masalah motivasi atau keterbatasan personal. Dengan kata lain, perusahaan seharusnya bertanya apakah karyawan memahami apa yang harus mereka lakukan, apakah mereka termotivasi sebagaimana semestinya, dan yang terakhir yaitu apakah mereka dapat memenuhi tugas yang diharuskan. Baik, selanjutnya itu pilihan pengendalian. Jenis pengendalian manajemen yang berbeda tidak sama efektifnya dalam menyelesaikan setiap permasalahan pengendalian manajemen. Serangkaian pengendalian manajemen yang lebih spesifik dipilih dari alternatif yang memungkinkannya akan memberikan manfaat bersih yang lebih besar. Misalnya, manfaat berkurangnya biaya, manfaat SPM berasal dari meningkatnya kemungkinan keberhasilan. Karena pengendalian manajemen mahal dalam implementasi dan pengoperasiannya, biaya haruslah dipertimbangkan bersamaan dengan manfaat yang diharapkan dari perbaikan pengendalian. Pengendalian personal atau kultural sebagai sebuah pertimbangan awal. Dalam memutuskan antara berbagai alternatif pengendalian manajemen seharusnya memulainya dengan mempertimbangkan apakah pengendalian personal atau kultur akan memadai. Namun, pengendalian personal atau kultur hanya akan memenuhi syarat jika karyawan memahami apa yang diperlukan dalam peran utama mereka, mampu bekerja dengan baik, didukung oleh struktur dan sistem keorganisasian, dan termotivasi untuk bekerja dengan baik tanpa penguatan tambahan dari perusahaan, sehingga manajer dapat menyimpulkan bahwa pengendalian personal atau kultur sendiri cukup reliabel secara keseluruhan. Jarangkali pengendalian personal mencukupi. Oleh karena itu, pada umumnya perlu ditambahkan pengendalian tindakan, pengendalian hasil, atau keduanya pada pengendalian personal atau kultural. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan pengendalian hasil. Keunggulan pengendalian hasil antara lain yang pertama visibility, yang kedua perilaku karyawan dapat dipengaruhi bahkan ketika karyawan memperoleh otonomi yang signifikan. Kemudian yang ketiga, dibandingkan dengan beberapa bentuk pengendalian tindakan, biayanya relatif murah. Kemudian untuk kelemahan pengendalian hasil antara lain yaitu
1. Hasil pengukuran biasanya memberikan indikasi yang kurang sempurna atau apakah tindakan yang diambil sudah tepat. Kemudian yang kedua, pengendalian hasil membebankan resiko pada karyawan. Kemudian yang ketiga, biasanya tidak mungkin mengoptimalkan sejumlah target kinerja sebagai bagian dari sistem pengendalian hasil seperti target anggaran. Yang keempat, tidak semua karyawan juga diperintahkan untuk memberikan hasil yang mereka anggap sesuai. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan pengendalian tindakan. Keunggulan pengendalian tindakan yang paling signifikan adalah yang pertama, pengendalian tersebut merupakan bentuk pengendalian yang paling tepat. Kedua, pengendalian tindakan cenderung membawa pada dokumentasi akumulasi pengetahuan mengenai apa yang paling baik. Kemudian, pengendalian tindakan juga memiliki kelemahan yang signifikan, yaitu 1. Adanya pembatasan kemungkinan yang sangat tegas. Kedua, sebagian besar pengendalian tindakan juga seringkali mematahkan kreativitas. Ketiga, akuntabilitas tindakan khususnya dapat menyebabkan kecerobohan. Yang keempat, pengendalian tindakan seringkali menimbulkan pengaruh negatif. Yang kelima, beberapa pengendalian tindakan khususnya yang memerlukan kajian berat tindakan biayanya mahal. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Semi. Kita akan melanjutkannya pada bagian pemilihan ketatnya pengendalian. Pemilihan ketatnya pengendalian ini tergantung pada jawaban dari 3 pertanyaan berikut, yaitu yang pertama, apakah manfaat potensial dari pengendalian ketat? Kemudian yang kedua, berapa biayanya? Dan pertanyaan ketiga yaitu, mungkinkah adanya efek samping yang merugikan? Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apakah manfaat potensial dari pengendalian ketat? Faktor keberhasilan sangatlah beragam pada seluruh perusahaan. Ketatnya pengendalian persediaan dapat diimplementasikan dengan memfokuskan pada hasil kunci. Jika karyawan dapat dipercaya untuk menentukan bagaimana menjaga persediaan yang mendekati tingkat jasa yang dibutuhkan, atau kunci tindakan yang mencakup prosedur persediaan dan peraturan keputusan yang lebih detail. Berapa biayanya? Beberapa bentuk pengendalian jika diimplementasikan dalam bentuk yang ketat, biayanya menjadi mahal. Maka pengendalian hasil yang ketat membutuhkan studi yang ekstensif untuk mengumpulkan standar kinerja yang bermanfaat, atau mungkin mereka memerlukan sistem informasi yang canggih untuk mengumpulkan dan menganalisis seluruh data kinerja yang dibutuhkan. Mungkinkah adanya efek samping yang merugikan? Kalau begitu, efek samping yang merugikan kemungkinan akan terjadi jika pengendalian tersebut diimplementasikan, khususnya jika pengendalian diimplementasikan dengan cara yang ketat. Yang berikutnya yaitu simultaneous tight loose controls. In search of excellence, Peters and Waterman mengamati bahwa sejumlah perusahaan yang mereka nilai baik sekali menggunakan apa yang mereka sebut simultaneous tight loose controls. Bahasan yang selanjutnya yaitu beradaptasi terhadap perubahan. Berkembangnya perusahaan, bentuk pengendalian personal atau kultur, dan tindakan mungkin harus diganti atau ditambah dengan bentuk pengendalian yang lain. Yaitu mengenai kita harus tetap fokus pada perilaku. Apa yang membuat analis pengendalian manajemen menjadi sulit adalah bahwa manfaat dan efek sampingnya tergantung pada bagaimana karyawan akan bereaksi terhadap pengendalian yang sedang digunakan. Yang terakhir yaitu bagaimana kita mempertahankan pengendalian yang baik. Penyebab masalah yang dihadapi oleh perusahaan seringkali beragam, seperti 1. Penyebabnya adalah pemahaman yang tidak sempurna mengenai penentuan dan atau pengaruh pengendalian manajemen dalam penentuan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu penyebab lainnya adalah kecenderungan manajemen untuk mengendalikan implementasi pengendalian manajemen kepada kecenderungan bisnis lain yang seringkali menekan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian kami, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu.